Pertama-tama, setelah membuka software Blender, buang atau delete objek kotak atau cube. Untuk membuatkan objek payung, tekan Shift A, pilih menu Mesh, objek UV Sphere, lalu ganti segmen 8 dan rings 8. Lalu, tekan numpad 1 dan tekan Tab, masuk ke Edit Mode. Aktifkan Wireframe, bisa di shortcut Z atau mungkin Shift Z. Lalu seleksi setengah bagian dari objek. Seperti ini. Lalu, objek yang terseleksi bisa di delete atau X. Ini pilihan yang vertis. Lalu, kembalikan ke mode solid atau bisa mengklik Z atau Shift Z. Seleksi semua objek yang ada. Dan untuk menyesuaikan ukuran yang diinginkan dengan menekan S lalu Z. Untuk menyesuaikan bentuk payung, tekan Alt dan klik kanan pada garis horizontal untuk menyeleksi seperti ini. Dan tekan Scale atau S untuk menyesuaikan bentuk payung yang diinginkan. Lalu, tekan numpad 7 dari atas untuk membuat payung seperti nyata dan menambah edge atau garis. Bisa mengklik Ctrl R pada sekeliling payung tersebut seperti ini. Satu persatu ya. Lalu, untuk menebalkan ruas payung, seleksi ruas garis payung dengan mengklik Alt dan Shift pada semua ruas garis satu persatu. Lalu bevel dengan Ctrl B dan tarik ke kanan. Berikan segmen 1 atau dengan cara menggulung mouse ke atas 1 kali. Jika sudah, klik kiri. Sekarang keluar dari Edit Mode dengan tekan Tab. Seleksi objek, shortcut A, objek, lalu pilih Set Smooth. Lalu berikan Add Modifier. Di sini, ambil Solidify. Lalu tambahkan lagi Add Modifier lagi. Ambil Bevel. Nah, di bevel ini, amount di bevel ini, yang ini, bisa diganti menjadi 0,001 titik ya, bukan koma. Lalu add modifier lagi, ambil pilihan subdivision surface. Pada view ganti 3 dan render menjadi 3. Lalu tekan tab kembali, masuk ke edit mode. Seleksi semua atau sekeliling ruas garis payung yang berada di tengah yang ini dengan menekan Shift Alt sama Alt secara bersamaan. Lakukan satu persatu di sekeliling payung ini. Jika sudah terseleksi, bisa kita duplikat dengan mengklik Shift D secara bersamaan, lalu klik kanan. Dan tarik ke atas dengan menekan G dan Z secara berurutan, lalu tekan tombol P dan pilih Selection, seperti ini. Nah, kita kembali ke Object Mode, tekan Tab kembali. Gambar yang barusan diduplikat, yang ini, kita klik atau kita seleksi satu objek ini. Kita nonaktifkan Solidify, ini. Kita hapus, kita buang. Bevel juga kita hapus atau kita buang. Lalu
kita add modifier, kita tambahkan modifier lagi, ambil pilihan skin. Ini, nah, masuk kembali ke edit mode dengan menekan tab, lalu tekan A, kemudian Ctrl A, lalu kecilkan objek. Setelah objek kecil seperti ini, bisa diturunkan objek dengan menekan G lalu Z secara berurutan dan letakkan di bawah payung seperti ini. Selanjutnya untuk membuat batang atau stick pada payung, masuk ke object mode, bisa tekan tab, lalu numpad 1 dari depan, tambahkan objek dengan menekan Shift A, mesh, cylinder. Oke. Kemudian vertis ini diubah menjadi 16. Udah, masuk ke edit mode. Tekan tab, bisa. Lalu tekan A untuk menseleksi objeknya. Dan kecilkan dengan menekan S. Kecilkan sesuai yang diinginkan. Untuk menyesuaikannya bisa ubah ke wireframe, tampilan wireframe dengan tombol Z atau Shift Z. Edit mode, bisa tekan tab, masuk ke object mode, lalu pilih set smooth. Hasilnya akan seperti ini. Untuk membuat tulang penahan pada kanopi payung, tambahkan objek dengan klik Shift A, mesh, ambil cone. Habis itu, ubah vertis menjadi 8. Masuk ke edit mode, tekan tab, lalu rotasikan dengan menekan R, X 180. Maka objek akan berubah rotasinya seperti ini. Selanjutnya, pilih face select di sini dan pilih face bagian atas. Yang ini, tekan X dan pilih edges. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya bisa tekan A atau select. Lalu skala dengan tekan S dan Z secara berurutan. Sesuaikan ukuran tulang payung yang diinginkan. Lalu kita add modifier atau skin. Kita kasih skin. Add modifier, kita skin. Tekan Ctrl A dan perkecil ukurannya. Seperti ini. Oke. Meletakkannya kita bisa tekan G. Setelah G lalu klik Z secara berurutan dan tarik ke atas. Jika masih kurang, kita bisa tekan S lagi dan sesuaikan lagi. Hasilnya seperti ini. Untuk membuat pin di bagian atas kanopi payung, bisa masuk ke object mode, kita klik tab, lalu tambahkan objek dengan Shift A, mesh, ambil silinder. Perkecil ukurannya dengan menekan S dan sesuaikan ukurannya seperti yang diinginkan. Tekan numpad 1 dari depan, kemudian tarik ke atas. Meletakkan objek dengan menekan G, lalu Z secara berurutan. Kita letakkan di atas kanopi payung ini. Oke, sudah. Tekan S, lalu Shift Z. Untuk mengecilkan searah sumbu Z, kita kecilkan. Menyesuaikan aja ya. Selanjutnya kita ambil edge select yang ini. Lalu tekan Alt dan pilih salah satu garis lingkaran di atas sehingga terseleksi seluruh bagian atas objek. Seperti ini. Lalu tekan S dan tarik ke dalam sehingga bagian atas terlihat lebih kecil daripada bawah objek. Nih, hasilnya seperti ini. Lalu untuk menambahkan bevel, tekan Ctrl B dan tarik keluar lalu sesuaikan seperti yang diinginkan. Masuk ke object mode, bisa klik tab, lalu ambil set smooth sehingga hasilnya seperti ini. Untuk membuat pegangan pada payung, kita Shift A, mesh, torus. Masuk ke edit mode, bisa tekan tab,
dan rotasi ke arah sumbu X dengan menekan RX90. Tekan numpad 1. Lalu aktifkan wireframe, tekan Z atau Shift Z. Pilih vertex select di sini. Lalu tekan B untuk menyeleksi setengah bagian dari objek. Kita seleksi dari atas. Mungkin setengah ini, segini. Kita tekan X. Ini pilih vertis. Jadi hasilnya seperti ini. Kita ubah lagi ke solid. Bisa kita klik Z atau Shift Z kembali. Selanjutnya, bagian kanan dari objek ini kita bisa menekan Alt dan klik salah satu vertis atau titik. Maka akan terseleksi melingkar begini. Kemudian kita extrude dengan menekan E lalu Z. Kita sesuaikan panjang seperti yang diinginkan. Setelah itu, jika sudah, klik kanan dan kita bisa tekan A. Seleksi semuanya, lalu kita perkecil dengan menekan S, skala, dan kecilkan sesuai yang diinginkan. Menyesuaikan ya. Setelah itu, untuk bagian atas ini, yang ini, mungkin tidak tertutup dengan face. Kita bisa tutup dengan cara tekan Alt sini, lalu klik salah satu vertis ini, kita klik kanan, lalu akan terseleksi sekelilingnya, dan tekan F. Nah, maka face akan tertutup, bukan? Untuk memberikan bevel, bisa kita tekan Ctrl B, lalu sesuaikan dengan bentuk yang diinginkan, seperti ini. Oke, baik. Akan kita lakukan kembali di bagian sebelahnya yang tidak tertutup. Selanjutnya kita bisa tekan numpad 1 untuk melihat dari depan. Lalu kita tekan G untuk menyesuaikan letak di bawah batang atau stick. Untuk memastikan letaknya sudah pas, kita bisa ambil pilihan wireframe, Z, klik Z atau Shift Z. Sudah, jika sudah sesuai, kita bisa kembali ke solid. Kita klik Z kembali. Setelah itu kita kembali ke object mode. Lalu kita set smooth. Di sini kita berikan add modifier subdivision surface. Lalu menjadi 2. Nah, untuk objek yang terakhir, kita bisa membuat lantai atau dasar di bawah payung. Kita bisa menambahkan dengan cara Shift A, Mesh, dan ambil plane. Tekan numpad 7, lalu skala plane, skala di S, plane-nya diperbesar seperti ini. Sesuaikan saja ya. Baik, objek payung sudah jadi dan termasuk lantainya atau plane-nya. Selanjutnya kita akan beri warna pada payung ini. Pertama-tama kita bisa memberikan warna pada kanopi ini. Oke, kita select kanopi dan kita pilih material baru. Ini beri warna pada diffuse dengan warna putih seperti ini. Oke. Lalu untuk membuat kanopi berwarna transparan atau bening, kita bisa buat dengan cara kita scroll ke bawah. Ini ada tulisan transparency. Kita checklist transparency ini, kita centang. Lalu kita ambil, kita pilih bayang Z transparency dan ganti alpha yang ini menjadi 0,1 atau 0,1. Maka kanopi akan berubah menjadi transparan atau bening. Untuk stick dan objek lain, kita bisa beri warna hitam mungkin. Kita beri warna misalnya di stick, kita beri material baru di stick. Kita beri warna pada diffuse dengan warna hitam. Oke, sudah. Oke. Setelah itu
kita bisa klik pegangan ini, kita select pegangan ini ke browse link material. Ini yang ini kita ambil material yang tadi kita pilih yang warna hitam. Kita mohon maaf tadi diganti nama jadi hitam ya. Hitam, kita ambil hitam. Oke, untuk semuanya kita buat satu persatu ya. Kita select ini, kita ganti hitam. Ini juga diganti hitam. Jika sudah, semua objek selain kanopi berwarna hitam. Kita akan membuat lantai atau plan. Kita tambahkan material baru. Berikan warna dengan warna abu-abu. Mungkin ini. Maka warna plan akan berubah menjadi abu-abu. Oke. Tahap pewarnaan sudah selesai. Untuk tahap akhir kita transform orientasi pada payung ini jadi view. Juga ubah transform manipulatorsnya menjadi rotates. Seperti ini. Oke. Lalu kita atur skala yang diinginkan. Saya ingin buat seperti ini. Baik, seperti ini. Mungkin cukup. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Kita render. Sekarang bisa di render. Dan ini hasilnya.